adalah senyawa kimia protein khusus yang berperan sebagai katalisator di dalam tubuh makhluk hidup. Sebagai katalisator, enzim dapat mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi awal untuk memulai suatu reaksi kimia. Ini berarti enzim mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh tanpa ikut habis selama prosesnya. Enzim tersusun atas dua komponen utama. Yang pertama, apoenzim, bagian protein yang menentukan spesifitas enzim terhadap substrat. Apoenzim tidak panas, mudah berubah, serta dipengaruhi oleh suhu dan pH. Yang kedua, kofaktor atau gugus non-protein atau koenzim, bagian tambahan yang membantu enzim bekerja lebih efektif. Kofaktor tahan panas, serta mengandung ribosa dan fosfat. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, bekerja optimal pada suhu dan pH tertentu. Jadi, jika suhu terlalu rendah, enzim tidak aktif karena gerakan molekul melambat. Sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi, enzim mengalami denaturasi. Yang kedua, memiliki sisi aktif yang bekerja secara spesifik. Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Sebagai contoh, enzim amilase hanya memecah amilum atau pati dan tidak bisa bekerja pada protein atau lemak. Yang ketiga, dapat digunakan berulang kali. Enzim bertindak sebagai katalisator yang mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Yang keempat, umumnya bekerja bolak-balik atau dua arah. Jadi, enzim mengkatalisis reaksi pembentukan suatu senyawa atau reaksi pengurainya, tergantung konsentrasi substrat dan produk yang tersedia di lingkungan. Sebagai contoh, enzim maltosa mengubah maltosa menjadi glukosa dan membentuk kembali maltosa dari glukosa. Terdapat dua teori utama yang menjelaskan mekanisme kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dan kunci. Jadi, enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat sebagai kunci. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang kaku dan sudah sangat spesifik dengan bentuk substratnya. Substrat masuk dan memberikan sempurna sisi aktif, terbentuk kompleks enzim substrat. Setelah reaksi selesai, enzim melepaskan produk dan kembali ke bentuk semula. Yang kedua, teori ketepatan induksi. Jadi, sisi aktif enzim fleksibel dan dapat menyesuaikan bentuk supaya lebih sesuai dengan substrat. Ketika substrat mendekat dan mulai berikatan dengan sisi aktif enzim, ikatan ini memicu perubahan kecil pada sisi aktif enzim. Perubahan ini membuat ikatan antara enzim dan substrat menjadi lebih pas. Setelah substrat berhasil terikat kuat, terbentuk kompleks enzim substrat. Setelah reaksi selesai dan substrat diubah menjadi produk, enzim kembali ke bentuk semula. Faktor yang memengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Enzim bekerja paling efisien pada suhu optimum. Umumnya, sebagian besar enzim mulai rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Sebagai contoh, enzim di dalam tubuh manusia bekerja paling baik pada suhu tubuh normal, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Yang kedua, pH. Setiap enzim memiliki pH optimum tertentu di mana aktivitasnya maksimal. Jika pH terlalu asam atau terlalu basa dari pH optimum, struktur enzim dapat rusak dan enzim tidak dapat bekerja dengan baik. Ini juga dapat menyebabkan denaturasi enzim. Sebagai contoh, enzim pepsin yang ditemukan di lambung bekerja optimal pada pH asam sekitar pH 2. Sebaliknya, enzim tripsin yang bekerja di usus halus membutuhkan pH basa sekitar pH 8 untuk berfungsi secara optimal. Yang ketiga, konsentrasi substrat atau zat yang diubah enzim. Laju enzim meningkat seiring bertambahnya konsentrasi substrat karena lebih banyak substrat yang bertemu dengan sisi aktif enzim. Jika semua sisi aktif enzim sudah terisi, maka penambahan substrat tidak meningkatkan kecepatan reaksi lebih lanjut atau enzim mencapai titik jenuh. Sebagai contoh, saat mencerna makanan berkarbohidrat tinggi, enzim amilase bekerja lebih cepat tetapi mencapai batas maksimal jika semua molekul enzim sudah sibuk. Yang keempat, inhibitor atau penghambat enzim. Ada dua jenis. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Kemudian, inhibitor non-kompetitif menempel di bagian lain enzim dan mengubah bentuk sisi aktif, sehingga substrat tidak dapat berikatan. Sebagai contoh, obat sulfonamida bekerja sebagai inhibitor kompetitif pada bakteri, sehingga menghambat produksi asam folat untuk pertumbuhan bakteri.